Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Rumah Kerajaan, channel tentang rumah, kreativitas, dan karya kerajinan. Kali ini Rumah Kerajaan akan berbagi tutorial tentang berkarya menggunakan bahan-bahan alam. Materi ini ditujukan untuk kelas 8 SMP pada kelompok seni rupa. Kali ini Rumah Kerajaan akan berbagi tutorial membuat karya dari bahan alam berupa lampu dengan bahan bambu. Mengapa kami pilih bahan bambu? Karena bambu merupakan tanaman rakyat, tanaman yang ada di sekitar kita. Sangat sayang apabila di antara kita itu tidak paham bagaimana mengolah bambu menjadi sebuah karya kerajinan. Untuk kelas 8 sudah siap mengikuti tutorial ini. Tutorial kita akan terbagi menjadi dua. Pada pertemuan ini kita akan melihat tampilan lampu yang akan kita buat. Terus selanjutnya nanti di part berikutnya kita akan membuat tutorial bagaimana bentuk jadi dari lampu ini. Tampilannya seperti ini. Diperhatikan, ini masih kosong. Tampilan depan, tampilan samping, tampilan belakang ini terpisah. Ini sebagai lampu ini nanti akan terpasang di dinding. Untuk menontonnya kan bisa menonton bersama-sama dengan teman-temannya biar ada komunikasi, sehingga apabila ada kesulitan bisa dikomunikasikan dengan temannya. Dan jangan lupa apabila nanti ada menemukan kesulitan, kalian dapat dituliskan di kolom komentarnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Rumah Kerajaan. Bentuknya seperti ini. Ini tampak depannya. Tampak depannya ini. Ini tampak depannya. Tampak depan, tampak seperti ini. Ini sudah tertutup. Ini tutup atasnya. Ini pangkonnya, dudukannya yang ke dinding. Sebetulnya tidak apa-apa, tapi karena untuk memperindah, mempercantik, sehingga lampu perlu ditambah dudukan seperti ini. Tampilan dari samping seperti ini. Terus ada ini. Paham ya anak-anak ya? Ya, baiklah. Untuk membuat karya ini, saya pasang dulu biar nanti tidak berantakan. Kalian bisa melihat sambil membandingkan. Untuk membuat itu diperlukan beberapa alat yang diperlukan. Gergaji besi, ada tang, ada cutter, ballpoint untuk penanda, pensil juga boleh, palu, gunting, penggarisnya mana? Penggaris ini penggaris panjang, terus kabel nanti untuk lampunya. Ada penjepit ini untuk menjepit, terus lem. Untuk lem kalian bisa menggunakan lem kayu, bisa menggunakan lem sejenis lem A itu. Terus selanjutnya bagian-bagiannya mari kita pelajari bersama-sama. Untuk membuat ini mengawali dari membuat rangka dulu. Rangka ini dibuat rangka. Rangka kita harus punya ini dulu. Ini ada membentuk ini bisa dipelajari kalian. Dilihat dengan jelas ini. Jadi ditekuk, digergaji bagian dalam, terus ditekuk. Ada ini seperti ini yang belum dipotong bentuk sini. Terus bagaimana? Setelah ini jadi, kita rangkaikan.
Naikkan dengan seperti ini. Kita jepit. Empat sisi berarti. Sini ya, sini, sini, semuanya. Jepit. Ini saya mencontohkan satu. Ya. Keempatnya diisi. Sini juga dibentuk seperti ini, dibentuk seperti ini, dibentuk seperti ini. Oke ya, berarti sudah membentuk seperti ini. Jadi seperti ini. Wah, mohon maaf, ini harusnya dipenuhi semuanya. Ini sudah cukup nih. Ini membentuk seperti ini, sudah selesai langkahnya. Bentuk. Apa yang dilakukan kembali? Dilakukan berikutnya. Setelah langkah tertutup, kita menyiapkan penutup atas ini. Penutup atas, penutup bawah. Penutup atas bentuknya seperti ini. Ini penutup bawah, maaf, penutup bawah. Bentuknya seperti ini, siku. Membentuk seperti ini bagaimana? Diukur. Ini bagian dalam juga ada sisanya seperti ini. Oh, untuk ukuran ini, kalau kalian bertanya nih, ukuran ini itu ukurannya 17,5. Ke bawahnya 25. Ini ukuran yang saya buat baru ini. Baru, ukurannya saya buat baru. Ada beberapa karya seperti ini. Ini ukurannya sudah berapa ini? 27. Saya pengen melihat ukuran yang baru, sehingga saya buat menjadi ukuran 25. 17 saya tambahi. Ternyata bentuknya beda. Tapi setidaknya ini memperkaya pengalaman bahwa dengan merubah ukuran itu memperkaya pemahaman tentang proporsi. Berarti kalau 25 kali 17 bentuknya seperti ini. Ini kalau 15 kali 17 bentuknya seperti ini. Jadi beda-beda, harus dicobakan. Kalau ini tampilannya ini ukurannya sama 17 dan sininya menjadi 28. Jadi bentuknya beda ini. Membentuk seperti ini. Tutup, garis tutup. Garis tutup teknik segitiganya itu gampang sekali. Bentuk seperti ini anak-anak. Satu seperti ini. Satunya seperti ini. Terus disatukan. Ini ya. Kenapa dibuat seperti ini? Kenapa nggak dipotong sekalian gini? Saya tuh mengambil langkah seperti ini karena membentuk sudut ternyata tidak mudah. Kadangkala satu sudut jadi, terus ketika disatukan menjadi 4, tetap ada kekurangan. Jadi kalau dibuat seperti ini ada unsur kekuatan. Kalau tidak pas juga masih bisa digeser kayak gini. Nanti bisa kita tutup dengan dempul atau yang lainnya. Kalau langsung dipotong itu karena bentuknya bambu, saya masih masa kesulitan teknikan. Jadi saya ajarkan pada kalian dengan bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini lebih kuat karena ada tumbuhan seperti ini. Okay? Bentuknya ini. Sudah selesai membentuk ini. Sudah selesai. Ini membentuk tutup juga. Tutupnya ini tutup. Tutup bagian atas lampu. Ini tuh bagian bawah. Dibuat tutup. Kenapa ditutup? Ditutup itu untuk menghilangkan kesan ini.
ditutup. Jadi dengan ditutup itu menjadi lebih rapi. Jadi dari bawah tidak kelihatan. Dari bawah terlihat rapi, ditutup. Kalau tidak ditutup, karena ini sebuah aksesoris, ya aksesoris dan fungsi, maka dibuat selembut-lembutnya. Jangan sampai enggak apa-apa kayak gini aja, yang penting jadi. Bukan, ini sebuah aksesoris. Jadi nilai ini nilai untuk memperindah. Jadi harus dibuat lebih lembut, lebih, kalau orang mengatakan tidak sempurna, ya diupayakan untuk bisa halus pembuatannya. Teknik pembentukan ini sudah paham saya kira anak-anak ya. Sama teknik yang seperti tadi itu. Untuk penutup atas ini ada lubang, nanti untuk lubang lampunya, untuk lubang kabel lampunya di sini. Kita coba pasangkan ya. Coba pasangkan terus bagian ini. Ini saya pilih bulat karena ada sebuah tren di beberapa rumah, di perumahan itu menambahkan bagian depan itu menggunakan jendela bulat. Jadi saya terapkan ide itu di sebuah lampu. Bentuknya bulat seperti ini dan ada palang-palangnya. Ada apa? Wah, ya ada tulang-tulangan dari untuk kaca ini. Jadi saya aplikasikan di sini. Bentuknya seperti ini. Tambah depan seperti ini, disambung belakangnya maaf disambung-sambung. Ini dipilih tebal karena memang rencana awal itu mau ditutup semuanya. Tapi dalam perjalanannya itu, aduh kalau ditutup semuanya tidak bagus. Jadi perlu dicobakan, tapi saya tidak mau mencoba, belum berani mencobanya. Lah untuk anak-anak besok juga boleh menggunakan seperti ini, boleh. Mau ditutup dengan anyaman seperti ini semua juga boleh. Buat anyaman seperti ini semua juga boleh. Oke. Yang penting pokoknya itu kalian bisa membentuk rangka ini, rangka yang tadi dicontohkan itu. Rangkanya ya, bisa itu. Sudah selesai ini, berarti pasang penutup sudah. Terus kita pasang ini. Kita pasang ini ya. Ini buat dudukan ini. Sebelum tidak pasang dudukan juga bisa nempel di tembok, tapi kita pasang dudukan seperti ini. Bentuknya seperti ini. Tekniknya sama seperti tadi itu di sini. Dudukan seperti ini ada aksesoris juga. Ini bukan fungsi untuk ini, agar terlihat seperti ini digantungkan. Sebetulnya tidak menggantung. Pasang di sini. Ini masih dipasang secara sementara sebagai contoh. Tampak dari samping, ya, tampak dari depan. Dari bawah rapi, atas belum rapi, ya. Kita tutup dengan seperti ini. Oke, ini bagian dalam. Ini ada coakan. Maaf, oke. Nah, pasang di sini. Bentuk menjadi rapi. Sudah selesai. Nah. Untuk aksesoris lagi, kita perlu dengan aksesoris. Ada seperti ini. Ini pura-pura untuk menggantungkan ini. Nah, ini nempel di sini. Ini belum pasangan di sini. Seolah-olah lampu ini ditopang oleh ini masih gantung, berarti ini masih ketinggian, jadi turunkan. Ini seperti ini yang menggantung topangan gantungan ini, tapi tidak, ini aksesoris saja. Biar menjadi tambah, iya, tambah bagus, tambah indah, karena ini sebuah aksesoris. Samping masih kosong, kita tutup dengan ini. Anyaman ini. Paham kan anak-anak buat anyaman seperti ini? Anyaman satu-satu. Anyaman tanya paling sederhana ini.
satu-satu, dipahami. Coba kalian bisa berdiskusi dengan teman sampingmu ya. Yang satu-satu. Kita pasangkan lewat bagian belakang. Jangan dipasang di sini. Kenapa tidak dipasang di sini? Katon kurang bagus. Pasang dari bawah. Pasang dari bawah. Dari belakang, maaf. Kita pasang. Mungkin bisa dirapikan kalau ini belum rapi. Sebagai contoh. Oke. Terus kosong. Kita pasang lagi. Pasang dari belakang sini. Selesai. Maaf. Selesai. Semua sisi sudah terisi berarti ini. Tinggal kita, kasihkan kabel ini yang sudah dilubang, masukkan di sini. Nanti kasih lampu, ya. Kita tempelkan di tembok, bisa ya? Tembok di sini. Iya. Kira-kira seperti itu anak-anak, bentuk lampu yang kita buat pada materi berkarya dengan menggunakan bahan alam. Kita pilih membuat lampu temaram dengan bahan bambu. Oke, paham anak-anak dengan yang saya sajikan? Ya, untuk pertemuan pertama cukup sampai di sini. Nanti akan saya teruskan, saya lem. Silahkan nanti kalian bisa menggunakan lem A ya, dengan menempelkan di sini lem. Terus kita untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu di pertemuan berikutnya, di part berikutnya. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Pilih bambu. Bambunya bukan bambu yang kering, tapi bambu yang masih masih belum kering sekali. Kira-kira ya 2 minggu dari kalian menebang, tapi posisi tidak dipanaskan. Okay. Karena kalau bambu terlalu kering, nanti untuk bagian seperti ini ditekuk menjadi patah. Jangan lupa, apabila ada kesulitan, tulis di kolom komentar. Ya, kolom komentar dituliskan hal-hal yang belum jelas, sehingga nanti akan saya jelaskan di part berikutnya. Secepatnya kalian tuliskan, sekarang kalian pelajari, kalian amati video ini. Kesulitan silakan tulis di kolom komentar sehingga saya bisa membuat video berikutnya atau menjelaskan bagian-bagian yang sulit di video berikutnya. Video yang akan datang saya akan melanjutkan pada posisi yang sudah terlem, sudah terkasih lampu, dan sudah bisa dipasang. Demikian anak-anak, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel Rumah Kerajaan yang sudah membagi tutorial berkarya dengan bahan alam membuat lampu temaram modern. Terima kasih, selamat belajar, sampai jumpa di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.